Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala taufik, hidayah dan rahmat sehingga pada hari ini, Sabtu 16 Oktober 2021, insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dapat bergabung dalam acara pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan kita limpahkan kepada insan yang mulia, yang bermahkotahkan kehormatan dan berias kesabaran. Dialah Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara virtual workshop video editing using smartphone oleh SD Muhammadiyah 26 Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ustadzah Eka. Bunda aja. Memandu seluruh rangkaian acara virtual workshop editing video using smartphone ini sampai nanti acara berakhir. Nah, peserta workshop kali ini bukan hanya dari kota Surabaya saja ini. Peserta workshop kali ini ada yang dari kota Gresik, ada juga dari Lamongan, dan juga ada yang dari Banten, jauh sekali ini. Nah, peserta workshop yang berbahagia, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Peserta workshop yang berbahagia, dimohon kami mohon. Oke, saya ulang kembali kepada peserta workshop. Kami mohon ketika acara berlangsung, peserta mematikan mikrofonnya dan menyalakan videonya. Kepada peserta yang belum menyalakan videonya, kami tunggu ya. Nah, perlu diketahui juga bahwa acara workshop pada hari ini merupakan serangkaian kegiatan gelora, gelar lomba kreativitas guru dan siswa, yaitu Due Parade. Due Parade ini yang sebelumnya sudah dibuka dengan kegiatan Due Trik 26 Trial Class dan juga ada kegiatan Dueta 26 Bercerita. Nah, tidak hanya sampai di workshop ini saja, insya Allah untuk Due Parade ini akan berlanjut lagi di 2 minggu ke depan. Di tanggal 23 Oktober ada kegiatan kajian online dengan pemateri Ustadz Bangun Samudra. Dan juga di tanggal 30 Oktober kami juga ada kegiatan talkshow dengan tema Anak Gadget dan Internet dengan narasumber Ibu Sofia Sahid. Baik, peserta workshop yang berbahagia, selain itu, selain nanti kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari pemateri kita, nantinya perlu diketahui juga bahwa setelah workshop ini berakhir, ada tindak lanjut dari kegiatan workshop pada pagi hari ini. Nah, jadi peserta workshop pada pagi hari ini wajib mengirimkan satu video yang sudah diedit kepada panitia. Jadi setelah nanti kita mendengarkan bersama materi tentang editing video melalui HP ini, peserta wajib mengirimkan satu video kepada panitia. Selain itu,
e-sertifikat juga akan kami berikan kepada peserta workshop ketika peserta workshop sudah mengumpulkan link video kepada panitia. Jadi ketika link video sudah diberikan, sudah dikumpulkan kepada panitia, kami akan memberikan e-sertifikatnya melalui email masing-masing peserta. Baik, nah sering sekali ya kita ini sebagai orang tua maupun kita sebagai siswa ataupun sebagai guru sering sekali mendapatkan tugas dengan pengumpulannya melalui video ataupun lomba-lomba online yang mungkin pengumpulannya juga menggunakan video. Nah, tentunya kita pasti ingin menampilkan video terbaik kita. Nah, biar video itu tidak biasa-biasa saja, biar video itu bisa lebih menarik dan lebih bagus lagi, tentunya perlu editing. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini, SD Muhammadiyah 26 Surabaya mengadakan workshop ini ya, khususnya bagi para pemula yang belum pernah mengedit atau mengeditnya hanya baru tahu tentang memotong, menambahkan, atau lain sebagainya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita akan belajar editing bersama Ustazah Palupi, biar nggak lama-lama pasti semuanya akan sudah menunggu nih kapan materinya berlangsung. Dari tadi Ustazah Eka ini ngobrol aja nih. Oke, sebelum kita mendengarkan bersama materi yang akan dipaparkan oleh Ustazah Palupi, kita saksikan bersama terlebih dahulu beberapa karya video terbaik yang telah diedit oleh Ustazah Palupi. Paling jerami-rami. Naura Vina Hairunisa. Biasanya aku dipanggil Naura. Saya kelas 5 dari SD Muhammadiyah 26 Surabaya. Pada kesempatan ini Naura akan bercerita kisah seorang nabi yang sangat sabar dalam menghadapi cobaan penyakit yang dia derita. Kisah ini ada pada Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84 dan surat Syad ayat 41 sampai 44. Beliau adalah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub adalah nabi yang berlindung. Bisa bareng melu rek. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kapal besar penyelamat umat. Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kisah Nabi Nuh alaihissalam. Suatu hari Nabi Nuh mendapat, wahai kaumku, kembalilah ke jalan yang benar. Mengingatkan karena ini adalah seruan Allah kepada Allah Ta'ala. Suatu ketika Nabi Nuh berdoa, ya Allah, tunjukkan petunjukmu ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Aku sudah berusaha semaksimal mungkin ya Allah. Adakah jalan keluar buat Nabi Nuh diseru? Wahina, wala tuhon dengan aku tentang orang membuat kapal dan mengajak kaumnya. Wahai pengikutku, aku dapat panggilan dari Allah untuk membuat bahtera yang berbondong membuat kapal. Di tanah gersang kayak menyambar kilat hitam yang tadinya mengejek Nabi Nuh, dia merasa ketakutan. Apakah ini tanda-tanda hujan ya? Tapi tetap tidak percaya. Nggak mungkin ini hujan. Tetap ditunjukkan dan membangkangkan. Nabi Nuh, mana tunjukkan? Tunjukkan. Seperti itu. Wahai kaumku, jangan sampai bukti Allahnya nyata ini keluar. Ikutlah, selalu mengajak. Mana mungkin, nggak mungkin seperti itu. Nggak akan mungkin. Mana? Itu hanya sembarang kilas saja. Terjadi
menghasilkan benang yang nantinya akan dirajut menjadi baju. Pertama, materi IPA kelas 6. Anak-anakku, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku, pada materi pelestarian makhluk hidup pada hari ini, kalian akan mempelajari tentang 1. Manfaat makhluk hidup hewan dan tumbuhan. 2. Bagaimana terjadinya kepunahan pada makhluk hidup. 3. Bagaimana cara melestarikan hasil karya editing video oleh Ustazah Palupi. Dan langsung saja kita akan mendengarkan bersama pemaparan materi edit video menggunakan HP pada aplikasi KineMaster. Namun sebelumnya kami mohon kepada peserta ketika materi sedang berlangsung, peserta workshop agar mematikan mikrofonnya dan menyalakan videonya. Untuk itu, kepada Ustazah Palupi kami persilahkan. Silakan Ustazah. Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih untuk Ustazah Eka. Oke, bagaimana kabar hari ini? Untuk partisipan sekarang ini ada berapa ya? Ada 80. Alhamdulillah. Pasti penasaran ini, bagaimana ya caranya untuk mengedit video nih Ustazah lewat HP? Bagaimana ya caranya? Oke, ditunggu dulu. Untuk pengeditan ini nanti kita by pemula ya, masih pemula. Pengeditan video ini pemula, jadinya kalau misalnya ada sesuatu yang tidak diketahui, nanti bakal pasti tahu. Oke, untuk pemaparannya sebelum itu saya mau nanya dulu ini. Partisipan, untuk Bapak Ibu, untuk adik-adik sekalian, ataupun guru dan calon guru, bagaimana, apakah sudah pernah ini mengedit video? Pernah? Oke. Pernah mengedit video melalui HP juga? Pastinya butuh sekali ya. Tadi Ustazah Eka sudah memaparkan terkait, pasti butuh ini Ustazah buat lomba, terus bisa buat mengerjakan tugas, jadi tidak sampai keberatan bagaimana nih saya bisa berkreasi untuk yang ada gitu loh. Aplikasi yang sekiranya di smartphone itu pasti kita bisa gunakan, namun bagaimana caranya? Nah, jadi seperti itu. Sebelumnya ini perkenalkan dulu, saya belum perkenalan ya Ustazah ya secara pribadi. Oke, nama Ustazah di sini Ustazah Palupi. Ustazah Palupi di sini nanti akan memaparkan terkait mengedit video by smartphone ataupun HP. Jadi nanti kita pakai aplikasinya, pakai KineMaster seperti itu. Nah, untuk pengeditan ini sebelumnya saya akan memberikan terkait materi. Sebelum kita mengedit video, itu kan pasti ada banyak-banyak cara untuk pengambilan gambar atau pengambilan video. Nah, harus bagaimana supaya video itu tidak banyak bergerak, nanti terkait lighting-nya harus sesuai, jadi untuk pengambilan gambarnya bisa sempurna, seperti itu. Dan pastinya untuk suaranya juga, jangan sampai ketinggalan. Nah, terkait ini, untuk pengeditan video, memang banyak sekali yang sudah memaparkan terkait pengeditan video by KineMaster ini. Namun dalam kegiatan kita di SD Muhammadiyah 26 ini sangat-sangat mengapresiasi sekali ya Ustazah ya, bisa mengadakan workshop terkait dengan materi pengeditan video by smartphone. Pastinya butuh sekali. Oke, untuk dari pengeditan video ini banyak sekali kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan-kelemahan dari KineMaster sendiri itu kan pasti banyak. Nah, nantinya ini saya akan jelaskan terkait pengeditan ini. Untuk materinya sebentar lagi akan kita share juga. Menunggu ya. Oke, nggak apa-apa. Untuk kelebihan dan kelemahan ini nanti
KineMaster ini ada banyak kelebihannya dan ada juga kekurangannya, ya Ustazah. Iki kayak apa wajahnya nek Kita lihat ada kelebihan KineMaster itu. KineMaster ini kan pasti mudah didapat di aplikasi. Di aplikasi HP kita pasti ada di aplikasi App Store-nya kita, Play Store kita. Kita download aja KineMaster nanti. Itu tadi mudah didapat. Lalu untuk fiturnya ini bisa didapatkan secara gratis. Jadi bisa gratis ini tentunya juga bisa menggunakan KineMaster ini yang premium atau yang pro. Tapi itu nanti pasti berbayar. Karena nanti pasti ada kelebihannya nanti. Ini kita masih bahas secara dia masih gratis. Oke, terus untuk KineMaster ini pasti update terus. Kok bisa sih update terus? Nah, fitur-fiturnya kan pasti banyak yang terbaru. Seperti itu. Nah, oke. Sebelumnya juga untuk materinya apakah sudah? Oke, siap. Sambil menunggu kita menjelaskan terlebih dahulu yang awal-awal. Oke. Untuk mengedit video pemula via smartphone ataupun via HP. Di sini pasti banyak sekali dari partisipan yang masih kebingungan. Ini bagaimana cara untuk mengedit video ya? Kok bisa sebagus ini ya? Bagaimana caranya? Jadi akan kita jelaskan dulu. Ini saya jelaskan terkait dengan pengambilan videonya dulu. Oke, next. Nah, ini ada video yang baik menurut audiens atau menurut peserta kita nih hari ini. Informasinya dalam video ini kan tersampaikan dengan baik. Harus bagaimana? Alur videonya juga mudah dipahami. Lalu pergerakan kamera saat pengambilan video. Pergerakannya ini sangat mempengaruhi sekali. Kalau misalnya kameranya bergerak, terlalu banyak bergerak, set, seperti itu pastinya tidak akan fokus dan tidak akan bisa mengambil video dengan sempurna. Nah, lalu dalam video ini tidak membuat audiens jenuh. Jadi bagaimana untuk bisa isi dari video ini yang edukatif, yang sekiranya seperti tadi ada buat kegiatan lomba ataupun ada tugas, pasti kan kita membutuhkan video yang bisa untuk kita edit, jadi tidak basa-basi aja gini. Terus ada penambahan bumbu efek video yang menarik. Ini kan bisa video polos, bisa kita edit. Nah, nanti kita edit. Lalu ini tadi yang saya jelaskan terkait dengan audio atau musik yang tepat, yang sesuai dengan tema yang ada di dalam video. Videonya misalnya tentang edukatif, berarti musiknya juga tentang edukatif, yang slow ataupun yang lebih ngebeat. Next lagi. Ini teknik untuk pengambilan video menggunakan smartphone. Nah, ini usahakan posisi smartphone itu landscape untuk kebutuhan konten seperti YouTube. Juga bisa. Lalu potret untuk keperluan di Instagram Story seperti itu. Terus reels, tergantung kebutuhan dari partisipan nanti. Lalu audionya itu yang jelas. Artinya kalau misalnya audionya tidak jelas, pasti kita tidak tahu ini informasi videonya tentang apa ya, kok nggak ada suaranya, kok kurang jelas. Lalu setting cahaya dan tempat. Kita butuh untuk setting videonya ini terkait cahaya dan tempat. Cahaya itu pasti mempengaruhi sekali dalam video. Kalau misalnya kita sedang di ruangan yang tertutup tanpa ada cahaya, pasti videonya jadi gelap dan pasti kita tidak bisa puas dengan hasilnya. Oh, kok bisa gelap gini ya? Bagaimana ya? Bisa juga patah-patah ataupun pecah-pecah. Nah, itu tergantung resolusi juga. Lalu tempat. Ini kan sudah kita jelaskan tadi terkait tempat, pasti kita memberikan tempat untuk ruang kita mengedit video untuk pengambilan video itu pasti bisa kita di outdoor, bisa di indoor. Jadi tergantung dari kita gimana. Lalu ada lagi yang keempat, memaksimalkan fitur-fitur kamera dalam smartphone. Pasti sekarang ini untuk para partisipan di sini, ibu, ayah, lalu ada adik-adik semuanya yang ada di sini, guru dan calon guru, kita pasti punya smartphone yang sangat canggih. Ya. Pasti di zaman milenial seperti ini kita punya smartphone yang sangat canggih dan pasti banyak fitur-fitur kamera yang
sudah ada bawaannya. Di dalam kamera itu pasti kita punya bawaan-bawaan dari kamera itu, entah aplikasi apa ataupun filter apa, kan pasti sudah punya. Jadi itu bisa dipergunakan pada saat pengambilan video. Untuk efeknya mungkin agak dicerahkan, atau mungkin agak kontrasnya ditajamkan, seperti itu. Lalu hati-hati dengan teknik zoom. Nah, ini untuk teknik zoom ini maksudnya itu apa? Untuk pengambilan video. Kalau bisa, kalau memang kita membutuhkan teknik zoom, itu diusahakan mungkin dalam speknya dari kamera itu harus jelas, harus tinggi gitu loh. Speknya tinggi, jadi kalau misalnya kita ada teknik zoom-nya itu tidak pecah-pecah. Kalau smartphone kita tidak mendukung, pengen di zoom aja tapi nggak bisa, pasti pecah-pecah. Kita dekatkan kameranya. Jadi tidak sampai kita main zoom, karena pasti ada patah-patahnya. Bukan begitu? Iya, oke. Yuk selanjutnya lagi, kita cek lagi untuk pengambilan video nih, tahap-tahapan. Nah, ada tahap-tahapan pembuatan video di sini. Poin yang pertama, menguasai materi yang akan disampaikan dalam pembuatan video itu pastinya kita harus siap dulu terkait dengan materi apa yang akan kita sampaikan. Kalau misalnya nggak siap bagaimana? Jadinya gratul-gratul, istilahnya masih belum mantap, masih gitu. Jadi tidak lancar untuk apa namanya, membuat materi yang akan sempurna di dalam video itu, dan nggak akan banyak cut-cutnya. Kalau misalnya materi kita sebentar masih salah, sebentar masih ini. Nah, jadinya pada saat pembuatan video itu harus perlu diedit secara cut, ada cutnya harus dipotong, yang nggak perlu kita masukkan dalam video itu kita bisa potong lah, nanti ada caranya. Lalu yang poin kedua, membuat alur materi yang jelas. Terus ada lagi poin yang ketiga, mempersiapkan peralatan yang akan digunakan. Peralatannya itu pasti banyak sekali, terkait bukan HP saja, misalnya ada tripod, ada lighting mungkin kalau dibutuhkan pada saat di dalam ruangan. Terus ada lagi mic, mic ataupun headset. Oke, yang poin selanjutnya ini jangan lupa pastikan ruang penyimpanan cukup. Dalam HP kita pasti harus ada ruangan dalam memori kita itu yang cukup pada saat kita membuat video, karena video ini kan pasti membutuhkan memori yang sangat besar. Dalam memori yang sangat besar ini kita harus bisa mempunyai ruangan yang sangat cukup. Oke, next ya. Nah, sudut pengambilan video. Ini ada yang pertama, poin pertama, high angle atau bird's eye view. Posisi kamera itu lebih tinggi dari objek yang diambil. Lalu ada lagi sudut pandang yang kedua, normal angle. Posisi kamera yang sejajar dan ketinggian mata objek yang diambil. Nah, dengan ketinggian mata objek yang diambil jadi sejajar. Kalau low angle itu posisi kamera lebih rendah dari objek atau dari kita sebagai yang akan dibuat videonya ini. Oke, next lagi. Nah, gerakan kamera ini pasti kita masih awam nih terkait kamera. Cuma ini ada penjelasannya di sini. Ada panning, ada tilting, dan ada tracking. Panning di sini gerakan kamera secara horizontal. Posisi kamera tetap di tempat, namun bisa kita gerakkan dari kiri dan ke kanan. Ini namanya panning, kamera secara horizontal. Lalu ada lagi yang tilting, gerakan kamera secara vertikal. Posisi kamera tetap tidak bergerak di tempat. Nah, langsung kita bisa geser gerakan kamera ini ke atas dan ke bawah atau sebaliknya. Ini namanya gerakan tilting. Lalu ada lagi tracking di sini, gerakan kamera mendekat atau menjauh. Itu tadi istilahnya zoom tadi ya. Di zoom, dijauhkan, didekatkan seperti itu. Zoom in, zoom out. Oke, next lagi. Nah, ini ada green screen, nanti ada materi kita terkait green screen. Nanti kita juga coba terkait pengeditan bila mana background kita itu ada hijau-hijaunya. Bagaimana bisa menghilangkan hijau-hijaunya dengan background kita yang sesuai. Nah, ini green screen ini ada efek visualnya dengan teknik penggabungan dua gambar atau video dalam satu frame. Tipsnya, berikan jarak antara objek dan kamera. Jadi tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat, sesuai dengan hijau-hijaunya itu tadi. Jangan sampai jangan sampai terlihat di luarnya, harus penuh hijau.
Lalu warna hijaunya hijau polos. Jadi nggak ada motifnya. Lalu pakaian yang digunakan. Nah, ini sangat mempengaruhi sekali. Bila mana green screen itu kan warnanya hijau. Jadi kalau bisa memakai pakaian itu yang tidak ada warna hijaunya, entah biru, entah kuning, seperti itu. Hindari juga warna-warna yang sekiranya mendekati ke hijau itu. Biar tidak hilang. Misalnya kita pakai bajunya yang agak-agak hijau-hijau botol misalnya, terus ininya hijaunya hijau polos. Terus pas pada saat menghilangkan ini green screen-nya dia ikut hilang. Nah, seperti itu. Terus gunakan autofocus biar tetap fokus tidak blur. Oke, next lagi materi selanjutnya. Nah, nih sudah pernah menggunakan KineMaster? Kalau sudah, kita simak. Kalau belum, kita belajar lagi dari awal. Oke, saya juga masih belajar. Kalau partisipan di sini, Pak, ayah bunda, lalu ada guru dan calon guru ataupun siswa di sini. Oke, next lagi. Ini yang sudah kita jelaskan tadi sekilas untuk kelebihan KineMaster ini. KineMaster di sini itu mudah didapatkan, terus gratis, selalu update fitur-fiturnya, aset dan fiturnya lengkap, mudah dioperasikan, mudah dibawa kemana-mana karena di HP, lalu video yang dihasilkan itu berkualitas. Jadi ada dari pilihan pada saat mau menyimpan video itu nanti ada kualitas videonya harus bagaimana. Oke, selanjutnya lagi slide-nya. Nah, ini untuk kekurangannya. Memang layar untuk KineMaster ini kecil karena kita by HP. Kalau saya biasanya mengedit video itu kan saya lewat laptop ya, lewat laptop dengan aplikasi yang rate-nya lebih tinggi gitu. Jadi kita belajar juga di sini KineMaster itu seperti apa. Nah, layar kerjanya memang kecil, tapi tidak menutup kemungkinan kreativitas kita itu juga pasti bisa tercantum di sana. Nah, lalu kekurangan yang kedua lagi ada iklan. Ada iklan di sini pasti karena kita pakainya yang gratis. Kalau misalnya pakai yang premium, yang berbayar, pasti tidak ada iklannya, langsung bisa dibuat ngedit tanpa mengganggu. Lalu ada lagi yang tiga, watermark. Watermark ini karena kita pakai gratis, jadinya ada logonya KineMaster di ujung kanan atas. Tapi kalau premium, pasti sudah hilang, tidak ada watermarknya, jadi tidak terganggu. Next lagi, selanjutnya. Nah, ini gambaran dari menu pertama, KineMaster. Kita membuka aplikasi KineMaster, lalu tampilannya seperti ini nanti. Kita buat baru, ya. Habis kita buat baru, nanti ada sila-sila selanjutnya. Slide lagi, lanjut. Kita buat baru, lalu sebelum buat baru ini pasti ada pilihan rasio aspek. Kita membutuhkan rasionya yang seperti apa? Mau yang 16:9 atau 9:16 atau 1:1, 4:3, 3:4, macam-macam di sini. Tapi yang sering kita gunakan kalau berbentuk landscape itu pasti yang 16:9. Kalau yang untuk portrait itu 9:16 seperti itu. Kita coba dulu yang misalnya rasionya itu landscape. Oke, selanjutnya kita pilih rasio aspek, terus kita klik berikutnya. Nah, ini banyak sekali nih fitur-fiturnya di sini. Sebagai gambaran. Ada undo dan redo, terus capture, setting, lalu ada macam-macam di sini ya. Banyak. Oke, akan kita lihat secara kita praktekkan juga. Nanti akan saya beri videonya terkait tutorial untuk mengedit KineMaster itu seperti apa untuk pemula. Itu ya. Oke. Next. Nah, ini masih ada macam-macam lagi. Menu sebelah kiri tadi sudah, sekarang menu sebelah kanan ada lapisan, terus ada pengambilan objeknya, audio, terus ada mic-nya nanti secara langsung. Terus ada play. Oke, lanjut. Oke, sudah selesai. Oke, sebelumnya kan ini terkait dengan kesiapan kita, bagaimana sih bahan-bahan
untuk pengambilan videonya tadi ya, pastinya dalam pengambilan video ini kita harus benar-benar sempurna, paling tidak harus seperti ini, lightingnya harus seperti ini, tata letaknya di sini. Kalau perlu hijau-hijau, ada kain hijau-hijaunya juga, jadi bisa lebih maksimal videonya. Oke, selanjutnya lagi saya akan berikan terkait bagaimana sih cara untuk melakukan atau menggunakan fitur KineMaster ini by smartphone. Oke, saya share dulu. Saya beri satu contoh terkait video yang sudah saya buat, nanti saya beri tutorialnya. Sudah terlihat layar saya? Sudah terlihat, Ustazah. Nah, Oke, saya akan play. Terlihat? ayo, aja saya kongkon kok. Sudah terlihat ya para partisipan? Nah, seperti ini. Sudah, Us. Iya. Suaranya terdengar? Suara dari ini videonya. Nah, seperti itu ya. Contoh awalan dulu, kita belajar dulu tentang teks. Nah, bisa bagaimana ya? Teksnya tuh dari menghilang, terus dia muncul secara perlahan-lahan, dan ada dari ini apa namanya gambar PNG ya, ini untuk gambar tangan, bisa bergerak seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini akan saya coba. Gambarannya terkait video ini ada teks, lalu ada efeknya, lalu ada gambar yang bergerak. Nah, gimana caranya? Saya beri tutorialnya sekarang ya. Sebentar. Nah, ini aplikasi KineMaster-nya. Kebetulan ini KineMaster saya pakai yang premium. Nah, untuk yang tidak premium, yang gratis, masih bisa kita buat, masih bisa edit. Cuma saya coba juga terkait dengan premium ini bagaimana sih? Gitu. Tadi nggak ada iklan, terus update juga untuk fitur-fiturnya. Oke, coba kita play. Nah, sebelum itu masuk ke pengeditan, kita harus pilih rasio aspeknya dulu. Rasio aspeknya ini saya coba pakai yang 16:9. Atau mungkin ada yang pakai 9:16 untuk portrait. Kalau misalnya dari para partisipan di sini mau ikut ngedit, boleh silakan, nanti kita share terkait ini. Bisa ya. Saya share terkait videonya, namun kita baca dulu langkah-langkahnya seperti apa, baru kita praktekkan. Oke.
Nah, ada banyak sekali untuk rasio aspeknya. Ya, kita pilih yang 16:9. Pertama-tama kita masuk di bagian media browser. Media browser di sini. Cepat sekali. Kita pilih media browser. Kita lihat di sini galeri kita. Ada banyak sekali dan ada bawaan dari aplikasi KineMaster. Ada aset gambar yang tadi terletak di ujung paling kiri atas. Nah, ini ada banyak sekali dari aset gambar, ada yang polos, terus nanti yang bagian bawah ini ada yang bergambar, bermotif. Polos, motif. Saya pilih yang polos dulu karena kita tadi sudah saya tunjukkan terkait dengan teks yang berbackground putih. Saya kasih warna putih dulu. Terus saya beri durasi, ini tergantung bagaimana kita beri durasinya. Saya beri durasinya ini 10 detik. Nah, kita ambil objek lagi. Selain tadi kita buat background, kita tambahkan untuk browsernya lagi, Pak, tampilan untuk ini. Saya kembalikan lagi. Nah, ini kan sudah, kita masih tetap di bagian background, masih kita fokuskan di sini, makanya muncul yang bagian kanan adalah fitur-fitur apakah kita mau mengganti warna, yang bagian warna putih itu apakah kita gunting, kita cut, ataupun filter-filter yang lain yang ada di bawahnya. Kalau misalnya saya tidak fokuskan di bagian background ini, nanti saya bisa tambahkan lagi untuk layer selanjutnya. Nah, ini ada media, audio, rekaman untuk suara, lalu ada lapisan. Lapisan ini ada macam-macam, nanti kita tambahkan lagi. Nah, ini ada lapisan ini ada media, ada efek, lalu ada stiker, ada teks, dan tulis tangan. Nah, pasti bebas sekali ini kita mengedit sesuai dengan kreasi kita dan kebutuhan kita, sesuai dengan isi materi dari apa yang akan kita video. Oke, saya pilih media lagi, setelah itu nanti saya tambahkan lagi gambar yang gambar tangan tadi. Saya pilih. Nah, sebelum kita mengedit, kita sudah punya bahan-bahan, kita lebih gampangnya dimasukkan dalam satu folder. Dalam satu folder itu kita isi bahan-bahan yang akan kita pakai nanti. Perkiraan nanti aku ingin background ini aja ambil dari KineMaster, atau kita bisa download sendiri backgroundnya, kita masukkan dalam satu folder. Lalu ada gambar-gambar atau animasi yang nanti kita masukkan berbentuk PNG. Jadi nggak berbackground tapi ada gambar itu, nanti dia muncul di dalam situ. Nah, terus apa lagi ya? Terus ada videonya. Terus ada apa lagi efek-efek yang lain yang istilahnya mungkin green screen juga bisa kita masukkan dalam satu folder. Jadi biar tertata dan pada saat kita mau mengerjakan itu tidak harus nyari lagi di mana ya foldernya ya, gimana ya gitu. Jadi lebih efektif. Jadi tidak ribet. Ini kita ambil, nah, kita centang. Lalu dia masuk, dia ada di layar bawah, di layar yang kedua. Bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Sesuai dengan kreasi ini gambarnya berbentuk PNG. Nah, gambar PNG ini kita bisa nanti cari di mana, di web, di Google banyak sekali. Kita mau cari yang gambar apapun bisa. Tapi mungkin lebih menemu itu kalau gambar-gambar ini tuh kalaupun kartun kita kasih key-nya tuh kartun. Terus kalau nggak gitu pakai bahasa Inggris pasti nanti keluar apa yang akan kita pakai. Itu apa yang kita inginkan. Ini PNG. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita panjangkan sesuai dengan background-nya biar nanti tidak menghilang. Menghilang pun juga nggak apa-apa, tergantung selera kita nanti mau digunakan seperti apa. Kalau menghilang pasti ininya lebih pendek untuk objek yang kedua. Nah, kita klik lapisan lagi, kita tambahkan teks. Kita belajar teks dulu di sini biar bisa bergerak yang cantik seperti tadi. Nah, awal mulanya pasti teksnya berwarna putih. Dari berwarna putih ini
kita ubah, sebelumnya kita panjangkan juga sesuai dengan keinginan kita, mau dihilangkan di depan atau mau di fullkan sampai background-nya juga selesai. Nah, lalu kita tambahkan lagi. Nah, ini fiturnya biar kok teksnya nggak kelihatan warnanya putih, background-nya pas putih jadi hilang. Nah, ini kita coba pilih yang ini. Saya pakai yang ikhtisar. Ikhtisar ini pinggirnya bisa muncul pinggirnya apa line-nya, bagian pinggirnya itu loh. Coba ya, kita play, kita klik, lalu enable. Nah, seperti ini tampilannya. Bisa diubah untuk beratnya ini berapa. Nah, nanti bisa saya sharekan videonya ini biar pada saat ada tindak lanjutnya, para partisipan bisa mudah sekali caranya. Assalamualaikum. Oke, ini tiba-tiba ada berapa? Tadi kan ada 1. Lah, kok tiba-tiba ada 2? Ini caranya. Oh ya. Oke. Pada saat teks ini sudah selesai, sudah sempurna, Assalamualaikum. Oke. Terus kita mau nambahkan lagi teks yang kedua. Oke, kita klik dulu teks yang pertama, Assalamualaikumnya. Lalu ada titik 3 di atas, ujung atas, sebelah kiri. Ada banyak menu di sini. Nah, nanti kita pilih yang duplikat. Yang duplikat. Biar bisa jadi 2 teksnya. Biar memudahkan. Nah, nggak harus ambil lagi di bagian menu yang teks tadi. Ya, jadi ada 2 gini salinan. Nah, seperti ini kita geser yang teks dari layer yang kedua. Nah, ini yang layer pertama untuk teks, ini yang layer kedua. Muncul ya, Bapak Ibu, adik-adik. Di sini muncul untuk yang layer kedua. Assalamualaikum. Nah, ini kita ganti teksnya. Biar memudahkan, misalnya saya nggak mau pakai lagi yang teks di menu yang pertama tadi di sini, saya duplikat aja. Nah, itu bisa. Kita ganti teksnya. Nah, ini sudah jadi. Perkenalkan nama saya. Teks yang kedua di layer yang kedua. Nah, di sini. Oke, selanjutnya. Yang kedua. Lalu kita duplikat lagi untuk menambahkan nama mungkin atau apapun yang sesuai dengan kebutuhan dari para partisipan di Zoom ini. Nah, ini sudah 3 layernya. Mana layernya ya? Di layar nggak ada. Kita geser, kita klik dulu. Sebelumnya kita lihat. Nah, ini fungsi dari simbol ini untuk misalnya kita banyak sekali layer, tapi nggak kelihatan pada geser-geser. Kita sesekali melihat icon ini untuk bisa melihat, oh segini ukurannya segini, terus nanti layar yang ada di besar di sini tadi dari hasil kita, nah di sini tempatnya. Oke. Kita kembali lagi. Nah, yang teks yang layar ketiga tadi kita geser ke bawah. Karena kan tadi duplikat, jadi dia masih nempel di layer yang sebelumnya, jadi harus kita ambil dulu. Kita salin lagi untuk teksnya kita ganti. Nah, seperti ini. Bisa kita tata ulang peletakannya yang bagus sesuai dengan selera kita.
Yang terutama kalau mengedit seperti ini tuh kita harus punya taste-nya. Jadi bagaimana sih kreativitasnya orang kan berbeda-beda. Beda tangan pastinya kan beda cara mengeditnya. Tergantung seleranya masing-masing. Nah, ini bagaimana simbol tangannya ini di bawah dari teks. Ada caranya. Kita klik lagi di titik 3 yang ada di atas sebelah kiri. Lalu nanti kita klik pindah ke depan. Nah, dia posisinya langsung sudah di depan dari teks. Jadi walaupun layernya ini tumpuk-tumpuk berapa, tapi usahakan yang rapi ya, Bun. Misalnya pada saat kita pembuatan awal itu harus background dulu, terus teks apa lagi, terus objek apa, yang sekiranya nanti kita sudah punya gambaran nanti seperti ini. Jadi jangan sampai mengedit itu kita masih kosong, gambarannya apa, pastikan kita mengedit harus punya bahan dulu. Gitu. Tadi bahan kita taruh di satu folder di HP biar memudahkan kita biar nggak nyari-nyari di sana. Baru nanti kita mengeditnya bisa leluasa. Kita tambahkan apa nanti yang ada di sini fiturnya. Gitu. Nah, ini gimana ya? Masih belum jalan masih diam. Ada sendiri ini nanti kita beri transisi. Nah, sebelumnya posisi dari yang saya contohkan videonya tadi kan, nah seperti ini kan ya, untuk partisipan yang ada di rumah. Nah, bergeser seperti ini, tapi ini masih belum bisa. Gimana ya caranya ya? Oh, masih berdiam. Biar tadi untuk menghilangkannya dia pelan-pelan dari Assalamualaikum, perkenalkan nama saya, sampai namanya langsung di sini, itu ada stepnya untuk di bagian layarnya ini. Bagian layar ini kita nggak harus full. Jadi misalkan di dalam perkenalan ini kita cropnya ini setelah Assalamualaikumnya sudah sampai habis, sampai M, baru nanti di bagian perkenalan kita crop. Dari depan ini, yang depan yang kita buang. Jadi biar nanti setelah Assalamualaikum, terus di sini nyambung perkenalkan nama saya, nanti nyambung lagi di sini namanya. Jadi nanti crop-cropannya jadi kayak tangga. Ini. Kita play, coba. Nah, seperti ini. Posisinya berubah. Tapi tidak apa-apa. Coba kita play. Nah, Assalamualaikum, perkenalkan nama saya. Nah, ini masih belum ada transisi ya. Transisinya masih nanti kita edit. Untuk mentahannya kita buat crop-crop dulu. Jadi ada step-stepnya, biar tidak bingung. Jadi harus ada langkah-langkah, biar nanti kalau kita sering mengedit, pasti lama-lama kita juga akan memahami. Harus langkah yang saya ambil yang mana dulu. Nah, ini kita buat transisi. Di sini ada banyak transisi. Kita klik dulu yang bagian Assalamualaikum, yang teks yang pertama. Teks yang pertama ini ada animasi masuk, animasi keseluruhan, lalu ada animasi keluar. Nah, animasi masuk ini itu nanti peletakannya dia di bagian depan dari teks ataupun nanti objek yang lain. Animasi masuk ini gunanya untuk yang transisi bagian masuk, entah mau dibuat redup, dibuat bergoyang atau dibuat agak cembung atau gimana, ini namanya transisi nanti di sini yang masuk. Yang animasi keseluruhan itu semuanya yang ada dalam satu objek itu sudah teranimasi atau sudah diberi transisi. Jadi kalau ini mungkin nggak seberapa banyak dibutuhkan, mungkin yang lebih dibutuhkan bagian animasi masuk dan animasi yang keluar. Animasi keluar ini nanti dia peletakannya di sebelah sini ya. Di sebelah sini nanti. Oke, kita play untuk bagian teks yang pertama, animasi masuk. Animasi masuk ini banyak sekali fitur-fiturnya. Nah, setelah kita sudah memilih terkait efeknya atau transisinya di sini, ini untuk durasinya, durasi kecepatan dari transisi ini, mau dicepatkan atau lebih dilambatkan. Nah, ini agak lambat, 3 detik.
Oke, yang kedua juga sama. Nah, seperti ini jadinya. Ini belum proses pemotongan ya, teksnya masih berjajar, semuanya masih sama. Jadi untuk waktu di play, teksnya masih bareng-bareng keluarnya. Nah, masih bareng-bareng. Oke, bagaimana ya ini untuk gambar tangannya? Nah, nanti akan muncul seperti itu. Oke, kita letakkan dulu di situ. Masih sama. Nah, ini ada fitur pangkas yang ada icon guntingnya. Nih, Assalamualaikumnya tetap full. Yang kita akan potong adalah perkenalan nama saya. Ini ada fitur gambar gunting, nanti kita bisa cut di sini. Nanti ada menu-menu cut-nya. Kita coba potong yang bagian perkenalan nama ini. Nah, ini itu pangkas. Ada macam-macam pangkas di sini. Nah, ada pangkas ke kiri, ada pangkas ke kanan, ada langsung dipangkas di bagian tengahnya langsung. Pangkas ke kiri itu nanti, kalau misalnya kita klik pangkas ke kiri, kalau di posisi garisnya di sini, yang hilang sebelah kiri. Langsung hilang ya. Kalau yang bagian pangkas ke kanan, pada saat kita taruh di tengah-tengah, yang hilang yang sebelah kanan. Lalu yang bagian pilihan bagi di playhead ini, dia motongnya di tengah, jadi nggak hilang di kanan, nggak hilang di kiri, cuma langsung motong di tengah saja, nggak hilang, cuma di-cut gitu saja. Ini yang biasanya kita pakai kan di sini. Tapi kalau pengen dihilangkan yang depan atau belakangnya, antara pangkas ke kiri dan pangkas ke kanan. Nah, seperti ini kita klik, bisa hilang yang sebelah kiri, kita klik pangkas yang ke kiri, jadinya langsung hilang semuanya, nggak harus melalui bagi di playhead ini, terus habis itu kita klik gambar sampah ini kelamaan. Kalau nggak lama dengan menu yang pangkas ke kiri atau yang ke kanan. Kalau mau menghilangkan langsung bagian kanan atau kirinya. Ini kita hilangkan yang bagian kiri, karena nanti biar pada saat habis Assalamualaikum terus perkenalan namanya, dia langsung keluar setelah M-nya Assalamualaikum. Kita play. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya. Nah, habis nama saya muncul, nanti bagian namanya di Etnologi ini baru di-cut-nya nanti di sebelah sini. Di Etnologi yang ini ya, di-cut di sebelah sini. Oke. Ini langkah awal kita untuk pembuatan teks. Langkah awal kita pembuatan teks seperti ini. Gambar tangannya masih belum berubah, kita masih fokus untuk pemangkasan dari teksnya. Nah, sekarang kita fokus ke bagian tangannya, biar bisa bergerak. Oke, bagian dari objek ini, bagian objek yang bergambar dengan format PNG, gambar tangan ini, kita klik, dia muncul belum ini ya munculnya. Kita klik dulu, terus nanti ada tombol kunci di sini. Kita kunci dulu. Setelah kita kunci, nanti ada muncul seperti ini. Animasi, ada tanda plus dan min. Dan ada tombol seperti ini. Nanti kita menggunakannya yang plus sama min ini. Oke, ini kan masih belum muncul. Nanti kita jalankan. Nah, ini penggunaannya biar apa? Biar nanti pada saat
kita kunci lalu kita istilahnya transisi ya, perjalanan dari gambar ini nanti dia biar bisa jalan. Misalnya pada saat play di awal dia masih diem. Nanti kalau kita geser dari record ini gambar record sampai ke ujung, nanti kita geser di bagian yang akhir. Coba kita kasih contoh dulu. Kita buat yang bagian assalamualaikumnya dulu, yang untuk layer pertama. Nanti kita cut di sini. Nah, biar nanti pada saat yang kedua, nanti si gambar tangan ini dia sudah posisinya di bagian layer yang teks kedua. Ini tidak lupa untuk animasinya. Nah, di awal plus sudah muncul, nanti baru kita klik min. Kita klik min, dia sudah diam di sini. Oke, kita oke. Nah, nanti seperti ini. Nah, ini masih belum. Seperti itu ya untuk para partisipan gambarannya. Terkait dengan teks nanti juga sama. Untuk yang teks kedua dan ketiga juga diberlakukan seperti ini. Nah. Nanti bisa dilihat sendiri terkait dengan videonya ya. Oke, nanti bisa dipraktekkan. Oke. Ini bisa kita kasih musik sebelumnya. Nah, dari musik ini saya coba bagikan di cepat sekali. Nanti ada bagian audio. Audio ini nanti kita masukkan di dalam slide kita biar nanti ada suaranya. Ini keadaan kalau misalnya keluar muncul menu ini, kita tidak mengklik apapun yang ada di layar yang ada ini ya. Jadi kita klik di bagian luarnya sini di timeline-nya. Nanti baru muncul menu ini, baru kita beri audionya. Nah, habis kita klik audio, muncul seperti ini. Kita menyimpannya, kalau saya tadi menyimpannya di satu galeri langsung dengan yang lain, bahan-bahan gambar dan lain-lain. Saya kasih musiknya di situ, berarti saya cari album yang saya bikin master pemula ini. Di folder, bagian audio yang paling bawah, di folder ini, jadi langsung kita tata. Nah, ini mixernya. Kita play. Sudah ya, seperti itu gambarannya. Kita akan coba dari materi yang kedua. Saya akan sampaikan materi yang kedua. Nah, ini untuk yang video yang kedua, sampel video yang kedua. Telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar.
bergantian, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Nah, teman-teman, mari kita cuci tangan sebelum makan karena tanpa kita sadari di tangan kita banyak kuman. Mencuci tangan pun juga harus dengan standar. Seperti itu. Oke, kita akan share lagi yang bagian tutorialnya. Mati loh. Kita melalui tahap yang sama, mulai videonya, project, lalu rasio aspeknya. Nah, ini fitur-fitur ada menu apa namanya? Seperti bahan yang akan kita buat. Dijadikan satu biar nanti tidak bingung. Ini nanti untuk audionya. Kita pakai ada green screen-nya ya sekarang tutorialnya. Saya tidak memakai fitur-fitur gambar yang dari KineMaster, saya buat sendiri di galeri yang saya beri tunjuk tadi. Ini bisa untuk background-nya kita ambil di internet. Kita simpan di satu folder tadi. Lapisan, media. Kita mau ambil salah satu siswa yang sudah berbackground green screen. Nah, seperti ini. Bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Bisa kita pangkas. Nah, ini perlu diketahui untuk yang berbahan green screen, berbackground green screen ataupun tidak, kalau bisa kita cut ataupun nggak kita cut. Ini kan karena dari videonya anaknya lagi bergerak, jadi nggak bisa kita cut, takutnya nanti hilang. Jadi tetap kita buat full hijaunya, full videonya, tidak kita cut. Ini di menu pemangkasan. Lalu langkah selanjutnya, nah ini yang penting, kunci chroma. Di dalam menu aplikasi KineMaster, itu pasti ada kunci chroma. Kalaupun ini kan saya pakai yang premium. Yang tidak premium pun sebelumnya saya lihat ada kunci chromanya. Jadi bisa menghilangkan kain hijau yang ada di belakangnya. Nanti kita aktifkan baru menghilang. Coba. Nah, seperti ini. Tapi masih belum rapi. Nah, kita coba utak-atik pilihan yang ada di sini menunya. Nah, fungsi dari menu yang ada di ujung ini, nah, menu ini untuk kita bisa tahu
Apakah sudah rapi, apakah sudah hilang. Yang warna hitam ini background-nya, yang putih ini adalah objeknya. Kalau masih ada yang nggak rata, kita masih bingung, ini hilang nggak ya? Nah, kita bisa klik menu ini, bulat merah ini. Nah, ini. Untuk bisa kita tahu, sudah rapi apa belum. Nah, bisa kita klik kembali. Nah, seperti itu contohnya. Nah, menghilang. Nah, garis putihnya putih sekali. Nah, seperti ini. Bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya kita beri teks. Ini sangat-sangat dibutuhkan ketika ada tugas ataupun mengikuti lomba. Ayah, bunda, dan adik ataupun guru dan calon guru bisa mengedit sendiri di aplikasi KineMaster. Untuk teks nanti kita bisa kreasi. Di bawahnya Ekisar itu ada banyak-banyak fitur untuk bisa mengganti bagian teksnya supaya lebih cantik. Saya beri contoh untuk pemulaannya saja. Saya tambahkan lagi, teksnya kok kosong ya, saya beri background. Background untuk subtitlenya atau untuk judulnya. Nah, untuk backgroundnya, teksnya nggak kelihatan. Nah, ini kita klik titik 3 di sini, itu keadaan kita masih layernya kita klikkan di bagian background si judul tadi, lalu titik 3 ini kita gunakan, lalu kita klik yang bagian menu mundurkan, jadi dia di belakang dari teks. Teks dan background-nya kita sesuaikan dulu. Nanti selain objek orangnya ataupun teks, bisa kita tambahkan animasi masuk ataupun animasi keluarnya untuk transisi, biar tidak polos. Nah, banyak sekali untuk fitur-fitur animasi bagian masuk dan keluarnya untuk transisinya. Nah, seperti itu contohnya. Bisa kita atur untuk durasinya di bagian bawah ini ya. Untuk kecepatannya atau keterlambatannya di sini. Saya pakai yang 2,5 detik. Biar tidak terlalu cepat.
Tergantung nanti selera dari partisipan yang berada di Zoom sekarang. Teksnya bisa kita tarik untuk lebih panjang lagi durasinya. Dan kita beri animasi keluarnya untuk transisi bagian akhir sesuai dengan selera. Nah, seperti ini nanti. Kita lihat tadi masuknya. Oke, untuk background-nya kita panjangkan. Ini yang masih transisi itu masih teksnya. Nah, untuk yang background dari judulnya juga bisa kita transisi. Banyak sekali fitur-fiturnya. Menu-menu yang ada di bagian transisi ini. Kalau sudah jadi pasti hasilnya sangat bagus. Oke, seperti ini gambarannya. Coba kita... Nah, ini nanti untuk yang teks yang kedua. Ini lagi masih pertama teksnya ya. Sambil ada background-nya di bawahnya. Kita nanti membuat teks yang kedua. Caranya bisa dengan duplicate seperti tadi. Tapi kalau duplicate tadi pasti munculnya di bawah. Nah, nanti ada caranya sendiri biar dia bergeser di bagian sebelah teks yang pertama. Ya, ini masih di bawah. Ini kita coba panjangkan. Lalu ini digeret ke bagian kanan. Nah, dia otomatis langsung di sebelah dari teks yang pertama. Nah, ini disesuaikan dengan videonya. Nanti kita buat background lagi, sama dengan menambahkan teks di duplicate, baru nanti kita crop. Ini kita ganti rename-nya. Nah, sama ya caranya untuk background. Di duplicate, terus kita tarik panjang, terus kita crop sampai ke sini, otomatis dia naik dan berada di posisi sebelahan dengan objek yang pertama. Ini baru kita beri animasi atau kita beri transisi. Jadi tiap-tiap objek kita beri transisi kalau memang ingin menghasilkan video yang bagus gitu. Kalau ingin polos ya tidak pakai transisi juga tidak apa-apa, tergantung kebutuhan. Seperti ini contohnya. Nah, oke, selanjutnya seperti itu. Ini juga sama, teks yang ketiga. Kita beri musik di menu audio. Dia nanti audionya berada di layer yang paling bawah atau layer yang baru. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara
videonya sama musiknya ini bisa kita sesuaikan. Nah, bisa kita potong. Kalau memang dari videonya ini sudah selesai. Background juga jangan sampai melebihi ataupun berkurang dari objek videonya. Biar pas sudah saat di play, background-nya sudah hilang duluan, kan nggak enak dilihat ya. Jadi harus diamati secara detail. Nah, ini lalu kita tambahkan lagi untuk gambar PNG-nya sebagai simbol. Kalau mencuci tangan itu seperti ini, menggosok-gosokkan tangannya. Lalu nanti ada gambar lagi yang lain di bagian video yang kedua, apa namanya? Orang yang kedua, dari siswi dulu, gambarnya seperti ini, nanti dari siswa. Jadi lebih mendukung lagi selain ada keterangan ini apa, terus gerakannya seperti ini, dan dikasih gambarnya. Ini juga sama untuk peletakan gambarnya, kalau misalnya berdekatan dengan orangnya, tadi kan masih ketumpuk di atas untuk gambar tangan ini. Nah, kita klik bagian gambarnya, lalu kita nanti pilih di sini titik 3 untuk ditaruh di bagian belakang, biar nanti tidak sampai di depan dari muka anak-anak. Oke, seperti itu gambarannya. Ini juga sama. Gerakan yang kedua, pakai gambar PNG yang berbeda, menggosokkan tangan. Nanti kita letakkan. Kedua punggung tangan secara bergantian. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Nah, ini kalau sudah selesai, kita tambahkan lagi yang kedua. Tadi kan ada video pertama yang gerakan menyanyi, gerakan. Lalu yang video yang kedua itu ada reminder, jadi kayak mengingatkan lagi. Nah, ini kita taruh di sini, sama menambahkan objek. Dia bersebelahan. Menghilangkan green screen-nya juga sama seperti tadi tekniknya. Jadi memang untuk mengedit video ini harus benar-benar teliti, dari ujung depan sampai akhir itu harus bagaimana. Ada nggak yang file misalnya apa yang tadi ini kok seperti ini gitu. Akhirnya mengedit lagi ulang. Jadi jangan sampai mengerjakan sampai 2 kali, harus benar-benar teliti. Nah. Tapi pasti puas dengan hasilnya. Wah, bagus sekali. Dan pasti bangga ya untuk para partisipan di sini yang tadinya saya lo nggak punya cara mengedit ini, gimana ya? Nah, jangan bersedih hati. Kalau punya kreativitas, kenapa nggak kita coba? Teman-teman, mari kita cuci tangan sebelum makan, karena tanpa kita sadari di tangan kita banyak kuman. Mencuci tangan pun juga. Nah, background-nya juga jangan sampai menghilang duluan sebelum objek videonya. Mencuci tangan pun juga harus dengan standar. Nah, seperti itu. Bisa kita lebihkan biar nggak langsung patah di belakang. Nah, teman-teman. Nah, ini untuk audionya, biar nggak jeglek pada saat pergantian apa namanya video yang bukan musik, ini bisa kita atur terkait dengan volumenya. Bagaimana tadi caranya? Kita klik bagian musiknya atau audionya tadi. Ini. Lalu kita pilih. Nah, teman-teman.
Nah, ini kita pilih menu yang ketiga. Ini ya. Untuk bisa mengontrol bagian audionya ini supaya agak rendah, biar nggak langsung patah di tengah. Nah, coba kita play. Nah, nanti muncul seperti ini. Kita coba potong nanti dari sini. Terus sampai ke setelahnya nanti kita bisa turunkan. Coba. Ini juga sama seperti fiturnya yang transisi apa tadi ya. Ada plusnya terus ada minusnya di sini. Coba. Nah, itu ada tombol mouse kayak rekaman. Terus kita turunkan amplop volumenya sampai ke bawah atau sesuai dengan selera. Agak rendah ya. Nah, ini juga saya beri efek juga di bagian videonya, orangnya, jadi seperti ini. Ada efeknya. Oke, seperti itu saja gambaran dari mengedit ini. Mungkin ada yang ditanyakan untuk partisipan, para partisipan yang ada di Zoom saat ini. Oke, Ayah Bunda, mungkin ada yang ditanyakan dari pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Paluki tadi. Raise your hand-nya bisa dinyalakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Oke, saya ulangi kembali untuk peserta workshop, apabila ada yang perlu ditanyakan atau ada yang masih bingung terkait pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Paluki tadi, monggo bisa ditanyakan langsung di sesi tanya jawab ini. Jika ada yang bertanya, bisa dinyalakan raise your hand-nya. Oke, gimana peserta workshop pada siang hari ini? Sudah siang ya ini. Gimana tadi pemaparan materinya? Apakah jelas? Dari yang sudah disampaikan tadi, ada dua materi. Yang materi yang pertama tadi terkait opening atau tulisan tadi ya, menambahkan tulisan. Kan biasanya kalau misalnya di tugas ataupun di lomba-lomba itu yang biasanya yang awal itu pasti identitas. Nah, bisa nih nanti identitasnya diedit seperti yang tadi dijelaskan oleh Ustazah Paluki. Mungkin pada peserta workshop siang hari ini apakah sudah pernah ini ngedit menggunakan KineMaster ini atau baru pertama ini? Gimana ini? Ada yang respon? Ada yang mengangkat tangan? Oke, sudah ada yang raise your hands. Dari TK Khadijah Family. Silakan bisa dinyalakan audio dan juga videonya. Saya nyalakan suara saja ya, Us. Ya, silakan. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan dari Ustadzah Palupi sudah jelas. Cuma saya ingin bertanya, kalau misalkan kita tidak menambahkan layer gitu, kita menambahkan media-media, tapi nggak di layer yang baru. Tadi kan mesti selalu diseret ke bawah gitu. Kalau misalnya tetap di situ saja, itu apakah mempengaruhi hasil atau bagaimana ya, Us? Oke, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Ustadzah Palupi. Maksudnya tadi itu terkait tidak banyak teks, misalkan objek-objek gitu ya. Objek-objek yang akan kita tumpuk di situ bisa. Seperti contoh. Tadi kan kalau misalnya ada tulisan, diseret di bawahnya, terus misalnya ada audio di bawahnya lagi, kayak di layer bawah, seperti itu kan, Us. Nah, kalau misalnya tetap di posisi yang berdampingan seperti yang teks itu, apakah nanti hasilnya jadi tumpuk-tumpuk kayak gitu? Atau ya tetap bisa tampil? Nah, itu tergantung dari kita, misalnya pada saat menu teks ya. Ini menu teksnya kan tadi tumpuk-tumpuk. Tumpuk-tumpuk, kalau misalnya kita ingin memunculkan semuanya ya, biarkan dia di situ. Tapi kalau misalnya ingin teksnya itu habis muncul terus ada yang hilang, itu tadi kayak tangga, jadi ditaruh di sebelahnya. Caranya naruh di sebelahnya itu bisa kita crop. Jadi kita tambahkan di bawah, terus kita crop. Setelah kita crop, nanti pada saat ngeplay ini langsung dia muncul yang kedua, seperti yang tadi teks yang awal yang saya berikan video itu. Iya, oke. Terima kasih, Us. Ya, sama-sama. Oke, dari yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Atau mungkin dari chat ya, Ustazah? Oh iya, saya cek yang di chat terlebih dahulu. Ada pertanyaan di chat Ustadzah Palupi. Iya. Apakah sama fitur-fitur di KineMaster dengan aplikasi edit video yang lain? Oke, dari Yasa 6DS ya. Oke, apakah sama fitur-fitur di KineMaster dengan aplikasi edit video yang lain? Insya Allah untuk aplikasinya fitur-fitur ini sama. Namun kayak terkait green screen atau apa itu tadi yang memerlukan menu chroma key atau kunci chroma itu terkadang ada aplikasi yang tidak punya. Seperti itu. Saya ambil sampel sebagai KineMaster itu kan karena memang kebanyakan dari orang-orang itu kan memakai edit video KineMaster karena memang menu-menunya lebih lengkap dan bisa untuk seperti transisi tadi juga banyak. Untuk di aplikasi lain pasti juga ada banyak. Namun itu tadi mungkin tidak ada menu kunci chroma atau bisa menghilangkan hijau-hijaunya. Untuk efek-efek atau mungkin bawaan langsung dari menu-menu aplikasi di edit video yang lain pasti ada. Tapi kita memang mengambil KineMaster ini untuk bisa menghilangkan dari kain hijau ini. Nah, seperti itu. Pasti ada di fitur-fitur lain untuk menu-menunya. Oke, baik. Terima kasih Ustadzah Palupi. Baik, sama-sama. Oke, yang lainnya apakah ada yang ingin ditanyakan kembali terkait materi workshop kita pada siang hari ini? Oke, peserta workshop pada siang hari ini masih semangat? Oke, ada yang jempol gini ya, masih semangat ya? Oke, harus semangat. Harus semangat ya. Karena memang materinya sangat-sangat bermanfaat sekali. Iya, sangat bermanfaat sekali di masa pandemi yang seperti ini tentunya. Benar. Oke, saya bacakan sebelum saya bacakan pertanyaan yang di chat. Ada pertanyaan, ada yang mengangkat tangan ya tadi sepertinya. Oke, kalau tidak ada saya bacakan yang di chat ya Ustadzah. Iya. Assalamualaikum, saya mau bertanya, apakah untuk chroma background harus berwarna hijau? Apakah bisa dengan warna lain? Bagaimana Ustadzah? Biasanya kan di rumah itu nggak harus ada warna hijau ya Ustadzah. Nah itu bagaimana? Apakah bisa menggunakan tembok yang ada di rumah atau bagaimana? Oh ya, untuk warna, untuk chroma background ini
memang bisa nggak pakai hijau. Misalnya warna biru atau warna yang ya biasanya saya pakai yang biru ya Ustazah ya, hijau atau biru. Itu kalau bisa background-nya itu misalkan tembok memang benar-benar rata, tidak ada objek apapun atau kain warna selain hijau itu juga bisa. Pokoknya pada saat mengaplikasikan di fitur KineMaster itu tadi bisa kita simpen yang lainnya, misalnya warna apa yang selain hijau. Gitu. Seperti itu. Iya. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, selanjutnya bukan yang kedua ya ini. Mau bertanya, untuk pilihan rasio aspek, apa itu mempengaruhi kualitas kejernihan video? Untuk rasio aspek itu kan posisi dia landscape, portrait atau apa yang sekiranya dari kebutuhan kita mau bentuk landscape atau bentuk portrait, itu sih untuk rasio aspek. Mungkin lebih ke bagian kalau pada saat kita mengendor video atau mengekspor video atau membuat videonya bisa jadi satu, itu baru kita bisa atur. Tadi sepertinya kelewat ya Ustazah ya, untuk video mengekspor videonya itu kita ada pilih-pilihannya untuk spek berapa, 1080 atau mungkin 720 atau mungkin HD-nya berapa. Itu pada saat kita sudah selesai mengedit videonya, nanti ada bagian ujung kanan untuk mengekspor. Atau saya tunjukkan dulu ya Ustazah ya, sekilas ya. Biar jelas. Oke. Coba saya inikan dulu. Bentar. Saya share dulu ya untuk layarnya. Nah, nanti munculnya seperti ini sebelumnya. Ini kan untuk di akhir ending. Nah, menu yang ada di sini ini namanya export ataupun render. Nanti video yang sudah kita edit ini ujung-ujungnya nanti akan kita bentuk jadi satu video di icon ini, export ataupun render video. Coba kita play, nanti gimana munculnya. Nah, ini untuk kita bisa mengetahui besar kecilnya dari spesifikasi dari videonya. Nanti bisa pecah-pecah ataupun jelas. Ini bisa ada banyak menu resolusi. Nah, ini resolusi. Nah, jadi untuk mengetahui dia bisa gede apa enggak ataupun jelas atau buram, kita bisa lihat, kita bisa memilihnya pada saat ending, pada saat kita mau merender atau mengekspor video tersebut. Nah, ini gambarannya. Biasanya saya pakai yang ini, Full HD 1080p. Laju bingkainya yang 30. Lalu ini bisa kita tinggikan, bisa kita rendahkan ataupun tengah-tengah, ini tergantung selera kita. Nah, ini bisa kita kira-kira sekitar 30 MB kalau posisinya segini, terus pakai Full HD 1080p. Kalau mau tinggian lagi 100-an, ya mungkin kita lajukan di menu ini untuk ke sebelah kanan, lebih ke arah tinggi. Jadi nanti untuk MB-nya bisa besar dan hasilnya nggak pecah-pecah. Seperti itu penjelasannya. Oke, terima kasih Ustazah Falufi penjelasannya. Ada pertanyaan lagi di chat. Saya ada video warna background-nya putih, warna baju merah putih yang hari Senin. Waktu mau saya gabung dengan background, saya kunci chroma, warnanya jadi hilang atau abu-abu. Jadi nggak bisa menyatu dengan background. Gimana Ustazah? Jadi nggak bisa menyatu dengan background. Nah, ini kita lihat dulu ya. Terkait background-nya berwarna putih. Lalu bajunya merah putih, ada putihnya. Bisa hilang gitu. Bisa hilang karena memang sepertinya kalau background apapun, misalnya backgroundnya polos putih. Lalu coba tapi kalau putih itu sepertinya kalau kita lihat di menu yang paling ujung ada hitam putih tadi, sepertinya takutnya nggak jadi ya Ustazah ya itu ya. Jadi mungkin diusahakan dengan warna yang lain. Kalau saya biasanya kalau cari aman, kalau saya nggak punya warna hijau, saya pakai biru-biru, entah di tembok biru atau apa. Jadi pada saat background-nya misalnya biru ataupun warna apa, usahakan warna kerudung ataupun baju tidak sama dengan background-nya. Jadi nanti bisa hilang. Dan untuk pengaturan lighting-nya juga itu mempengaruhi.
Seperti itu. Jadi harus dihindari ya Ustazah ya. Iya, warna-warna yang sama. sama Warna-warna yang background. sama dengan backgroundnya, antara baju dengan backgroundnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Ustazah Palupi. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, kalau tidak ada, siap. Oh, terima kasih jawabannya. Akan dicoba lagi. Oke, Ya, semangat siap. edit videonya ya. Semangat. Mungkin untuk anandanya ya, ada Iya. acara lomba ataupun tugas, biar hasilnya maksimal. Kalau misalnya ada persyaratan harus penampilan videonya harus dengan editing, dengan yang kreasi gitu ya. Pasti kalau pakai yang KineMaster ini, wah aku sudah bisa tadi sudah mengikuti workshop, aku Iya. coba. Nah, itu tentu saja. sebuah pengalaman juga. Gitu Betul ya. sekali Ustazah. Oke, baik peserta workshop yang berbahagia. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, jadi setelah workshop ini berakhir, ada tindak lanjut dari acara workshop ini, yaitu peserta workshop hari ini mengirimkan satu video yang sudah diedit kepada panitia. Kami beri rentan waktu 1 minggu dari hari ini, jadi sampai Sabtu depan. Silakan bisa dicoba dari materi yang sudah dijelaskan Ustazah Palupi tadi. Kemudian dicoba edit-edit video. Kalau sudah, silakan dikirimkan linknya kepada kami panitia. Jadi kami mohon untuk tidak leave grup WA dulu. Jadi nanti info terkait pengumpulan link ini akan kami infokan di grup WA. Ya, jadi kami ulangi kembali bahwasanya setelah acara workshop ini berakhir, ada tindak lanjut dari acara workshop ini, yaitu peserta mengumpulkan satu video yang sudah diedit kepada panitia. Yang dikumpulkan adalah link videonya. Link videonya. Jadi peserta boleh diupload di sosmednya ataupun diupload di drive-nya saja, terserah. Yang dikirimkan ke panitia adalah link videonya. Kemudian yang sudah mengumpulkan link video kepada panitia, e-sertifikatnya akan kami berikan di email masing-masing. Nah, tidak hanya itu saja. Dari link yang sudah terkumpul di panitia, kami akan mencari 3 video terbaik yang akan kami berikan merchandise. Ya, jadi 3 video terbaik yang dikumpulkan di panitia akan kami berikan merchandise. Nah, pengumuman 3 video terbaik di tindak lanjut workshop hari ini akan kami umumkan di acara talkshow pada tanggal 30 Oktober 2021. Kami ulangi kembali. 3 video terbaik akan kami umumkan di acara talkshow dengan tema Anak, Gadget, dan Internet dengan pemateri Ibu Sofia Sahid pada tanggal 30 Oktober 2021. Untuk info lebih lengkapnya bisa dicek di Instagram resmi sekolah @26_Surabaya. Nah, baik peserta workshop yang berbahagia, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk semua peserta workshop yang telah mengikuti dari awal hingga akhir acara. Terima kasih juga kepada Ustazah Palupi selaku pemateri workshop kita pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Akhirnya saya Ustazah Eka pamit undur diri. Saya potong dulu ya Ustazah. Ya. Iya, tadi ada yang bertanya di dalam chat ini. Apakah videonya cukup perkenalan diri atau ada video seperti contohnya dari saya tadi? Ya, untuk terkait tindak lanjut ya ini. Ya, betul sekali. Tadi saya belum menanyakan apakah sudah jelas terkait tindak lanjut ya, mohon maaf. Oke, terkait tindak lanjut dari workshop ini, untuk video yang dikumpulkan apakah harus sama dengan yang tadi dijelaskan? Tidak harus. Tidak harus sama dengan yang tadi dijelaskan Ustazah Palupi. Jadi, sekreasinya peserta workshop bisa memakai KineMaster tersebut.
Ya, begitu. Kalau bisa lebih dari Ustazah Palupi ya. Oh iya, kalau misalnya ada yang lebih bagus lagi, wah itu sudah sangat top sekali. Betul sekali. Iya. Kan memang Jadi yang saya belajarkan ini kan saya beri pemaparan materi ini kan terkait dengan permulaannya. iya, gitu. jadi awal sekali ini ya. Dasar-dasarnya nanti. Ada yang lebih lagi ya Ustazah ya. Itu malah bagus sekali kalau udah bisa di atasnya saya. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Ustazah Palupi. Iya, Saudara. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi terkait tindak lanjut dari workshop hari ini? Oke, jadi kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, kalau misalnya ada yang ditanyakan juga bisa langsung bertanya di WA group ya. Oke, akhirnya langsung saja sebelum saya akhiri bisa minta tolong kepada semua peserta workshop untuk menyalakan videonya. Kita pakai dokumentasi. Oke, boleh dinyalakan dulu. Oke, kami tunggu yang belum menyalakan videonya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3, cekrik. Oke, sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, cekrik. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk para partisipan ya. Iya, Alhamdulillah. betul sekali. Terima kasih sudah disampaikan. Iya, terima kasih Iya. untuk semua peserta workshop yang sudah mengikuti hingga akhir acara ini ya. Terima kasih juga Ustazah Palupi ya sebagai pemateri workshop kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Akhirnya saya Ustazah Eka pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada acara-acara berikutnya. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang ikut itu loh. Itu ya kan nggak ngerti. Aku juga video video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, namaku Narafina Hairunisa. Biasanya aku dipanggil Naura. Saya kelas 5 dari SMA Muhammadiyah 26 Surabaya. Pada kesempatan ini Naura akan bercerita kisah seorang nabi yang sangat sabar dalam menghadapi cobaan penyakit yang dia derita. Kisah ini ada pada Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84 dan surat Syad ayat 41 sampai 44. Beliau adalah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub adalah nabi yang berlimpah harta. Tanahnya banyak, bangunannya sangat luas, anaknya juga banyak. Namun suatu ketika Allah memberikan ujian penyakit yang tak kunjung sembuh kepada Nabi Ayub. Penyakit ini mengenai seluruh tubuh Nabi Ayub sehingga tiada suatu pori-pori pun dari tubuhnya yang selamat dari penyakit tersebut kecuali hanya hatinya.
Tidak hanya itu, semua harta Nabi Ayub yang berlimpah itu pun habis tak bersisa. Semua orang meninggalkan dan menjauhinya. Hanya istrinya saja yang menemaninya setiap hari dari pagi sampai petang. Dan ada lagi 2 saudaranya yang biasanya mengirim makanan. Suatu hari, istri Nabi Ayub hanya meninggalkan Nabi Ayub ketika bekerja. Setelah bekerja, dia cepat-cepat pulang. Suatu hari, istrinya terlambat pulang. Nabi Ayub marah. Namun teman-teman, Nabi Ayub marah bukan karena istrinya terlambat pulang. Namun ada perbuatan istrinya yang tidak berkenan di hati Nabi Ayub. Sehingga Nabi Ayub bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali. Setelah bertahun-tahun lamanya Nabi Ayub diberikan penyakit itu, Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhanku, pemilikku, penciptaku, sesungguhnya aku sedang ditimpakan penyakit dan Engkaulah Zat yang Maha Penyayang. Allah pun mengabulkan doa Nabi Ayub. Allah menyuruh Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah, maka air akan keluar untuk digunakan Nabi Ayub mandi dan minum. Sembuhlah Nabi Ayub dari segala penyakitnya, dan Allah mengembalikan harta Nabi Ayub dan melipat gandakannya. Ia kaget hingga tidak mengenali suaminya. Istrinya bertanya, "Siapakah engkau wahai gerangan?" "Ini aku suamimu," jawab Nabi Ayub. Tentu istrinya sangat bahagia melihat Nabi Ayub yang sudah sembuh seperti sedia kala. Nabi Ayub pun teringat akan sumpahnya bahwa beliau akan mencambuk istrinya 100 kali. Allah memberikan petunjuk melalui wahyunya yang menyuruh Nabi Ayub mengambil lidi sebanyak 100 buah, dijadikan satu, lalu dipukulkan sekali pukul kepada istrinya. Dengan demikian, Nabi Ayub telah memenuhi sumpahnya dan tidak melanggarnya, serta menunaikan nazarnya itu. Itulah kisah Nabi Ayub yang sangat indah, teman-teman. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah kita harus bersabar dengan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Sungguh Allah akan memberikan nikmat yang besar kepada orang-orang yang sabar. Yuk teman-teman, kita menjadi pribadi yang sabar. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, kita harus bersabar untuk tidak keluar rumah, belajar harus di rumah, tidak bertemu teman-teman. Mari kita berdoa kepada Allah agar pandemi ini cepat selesai dan kita bisa kembali seperti sedia kala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kapal besar penyelamat umat. Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum ke kisahnya, kita kupas dulu yuk. Nabi Nuh itu hidup pada zaman Nabi Idris alaihissalam. Dan Allah berikan keahlian kepada Nabi Nuh, yaitu bagaimana cara membuat kapal yang besar. Dan pada zaman dahulu Nuh dan kaumnya saat itu membuat kapal dari kain. Beginilah kisahnya ketika Nabi Nuh berdakwah pada kaum. Suatu hari Nabi Nuh mendapatkan wahyu dari Allah untuk mendakwakan di saat kaumnya banyak kesyirikan. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil Nabi Nuh untuk mendakwakan kaum itu. Di sana banyak sekali berhala. Berhalanya ada nih namanya Wa'at, Suwa, Yagut, Yakut, dan Nasr. Kaumnya membuat kesyirikan dan menyembah berhala itu dan menduakan Allah. Nabi Nuh tidak ada putus asanya mengingatkan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kembalilah ke jalan yang benar." Nabi Nuh berseru terus, "Hai kaumku, kembali ke jalan yang benar.
Ingat bahwa sisaan Allah sangat pedih. Berkumpullah pada kaum itu mendengarkan tapi tidak mau mendengarkan. Hanya melihat, hai Nabi Nuh, apa yang kamu katakan itu tidak akan pernah benar. Bahkan ada yang menutup mukanya, bahkan telinganya tidak mau dengar. Begitu serunya. Nabi Nuh tidak putus asa mengingatkan kepada kaumnya. Ini adalah pengikutku yang setia, sedangkan kalian tidak mengikutiku. Mengingatkan. Padahal Nabi itu tidak minta upah sedikit pun. Terus berjuang dan mendakwahkan, mengingatkan karena ini adalah seruan Allah Ta'ala. Teman-teman, Nabi Nuh selalu mengingatkan kepada kaumnya. Sudah berusaha lamanya, sampai umurnya saja 950 tahun berdakwah. Bahkan ketika mengingatkan kepada kaumnya, bahkan mengingatkan juga kepada istri dan anaknya yang tidak taat kepada Allah Ta'ala. Suatu ketika Nabi Nuh berdoa, ya Allah, tunjukkan petunjukmu ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah berusaha semaksimal mungkin ya Allah. Adakah jalan keluar buat untukku meningkatkan imanku ini? Menunjukkan kekuatanmu ini kepada kaumku ya Allah. Seperti itu. Ketika Nabi Nuh berdoa, akhirnya Nabi Nuh dapat wahyu. Nabi Nuh diseru pada Allah SWT membuat kapal. Kemudian Allah mengabulkan doanya. Nabi Nuh dengan menyuruh membuat bahtera atas petunjuk Allah sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 37, wasnail fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu annahum mughraqun. Yang artinya, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Firman Allah diwahyukan kepada Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh membuat kapal dan mengajak kaumnya, wahai pengikutku, aku dapat panggilan dari Allah untuk membuat bahtera yang begitu besar. Ketika itu pengikutnya percaya. Apakah benar wahai Nabi Nuh? Berbondong-bondong membuat kapal, mengambil kayu dari potongan kayu, dijadikan satu. Sehingga terbentuk kapal. Ketika dalam perjalanan membuat kapal, ada kaumnya mendekati, Nabi Nuh, buat apa kamu buat kapal? Di tanah gersang kayak gini, kamu buat kapal. Kamu gila Nabi Nuh. Masa panas kayak gini ada air? Tidak pernah hujan. Wahai kaumku, marilah ikut denganku. Terus begitu. Apa yang terjadi? Ada tanda-tanda menyambar kilat hitam. Yang tadinya mengejek Nabi Nuh, dia merasa ketakutan. Apakah ini tanda-tanda hujan ya? Tapi tetap tidak percaya. Nggak mungkin ini hujan. Tetap ditunjukkan dan membangkangkan. Nabi Nuh, mana tunjukkan? Seperti itu. Wahai kaumku, jangan sampai bukti Allahnya nyata ini keluar. Ikutlah, selalu mengajak. Mana mungkin? Nggak mungkin seperti itu. Nggak akan mungkin. Mana? Itu hanya sembarang kilas saja. Terjadi setelah beberapa hari kemudian angin mengembus. Dari kilat datang, besoknya angin mengembus. Begitu kencang, terjadilah hujan yang sangat lebat. Tapi umat Nabi Nuh beserta hewan-hewan yang diselamatkan sudah masuk di dalam bahtera. Dan mereka terbawa air yang begitu lebat. Di saat itu Nabi Nuh melihat istrinya, melihat anaknya. Wahai istriku, cepat ikut aku.